Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, sehingga otak sebagai piranti indrawi tunduk pada kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dan Pancasila kita terapkan nilai-nilainya dalam sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, masih berbicara ketahanan nasional Indonesia yang dimulai dari diri kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah, yang kelima adalah yustaghfiru asra, takfir atau istighfar sebanyak 10 kali. Sebelum kita menegakkan sholat malam. Mengapa harus memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita? Apakah sesungguhnya dosa itu? Kalau kita memohon ampun kepada Allah, tentu karena kita menyadari bahwa setiap pribadi tidak pasti pernah melakukan kekeliruan ataupun kesalahan. Keliru beda dengan salah. Ketika kita sebagai warga negara ingin mengabdikan diri kepada Allah Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing, dan kita ingin mewujudkan nilai-nilai Pancasila, disebut keliru manakala kita belum mengetahui fikih sholat malam, belum mengetahui tentang esensi dasar negara berikut batang tubuh pasal dan penjelasannya, kemudian kita melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan, melakukan aktivitas. Ketika aktivitas itu tidak sesuai dengan aturan, maka itulah yang disebut dengan kekeliruan. Beda dengan kesalahan. Kesalahan itu adalah orang yang sudah paham, yang sudah tahu aturan agama dan kepercayaan, sudah tahu nilai-nilai peradaban, sudah paham nilai-nilai Pancasila, sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai itu. Maka kesalahan seperti ini niscaya untuk dievaluasi dengan baik. Evaluasi yang datangnya dari manapun sebagai warga negara Indonesia, niscaya. Niscaya apa? Niscaya diterima dengan baik. Evaluasi, penilaian disampaikan dengan cara-cara yang beretika. Kemudian yang dikritik, yang diberikan masukan, yang dievaluasi, menerima dengan lapang dada. Jadi pengakuan dosa
ketika kita memahami dalam sistem ketahanan nasional Indonesia, yakni adalah pengakuan bahwa setiap hari kita beraktivitas, setiap hari kita bekerja, tidak mungkin 100% benar semua. Pasti ada yang keliru dan pasti ada yang salah. Atau setidak-tidaknya kita tidak terjebak pada kesalahan, tetapi kita masih terpleset di dalam kekeliruan. Dalam kalimat bijak, ketika orang ini kesehariannya terbiasa baik, kemudian suatu saat terpleset, maka jangan tertawakan mereka. Jangan menista mereka, jangan memusuhi mereka. Tapi tolonglah dengan ketulusan hati di dada. Pola bangunan saling menyadari kesalahan dan saling menyadari kekeliruan itu akan membangkitkan kerjasama yang bernilai religius, yang bernilai kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sekaligus bernilai peradaban kebangsaan yang tercermin di dalam ketunduk patuhan pada rangkaian peraturan perundang-undangan. Jadi kesalehan sosial politik anak bangsa, kesalehan hukum, kesalehan ekonomi, kesalehan ber-IT, menggunakan teknologi IT, semua niscaya disadari. Ketika semuanya menyadari bahwa diri terkadang terpleset, terkadang tersalah, tidak ada lain kecuali jika langkahmu keliru, apalagi salah, putar haluan untuk kembali ke jalan manusia. Mengapa jalan manusia? Karena jalan manusia itu adalah jalan yang berperadaban. Tetapi menjadi jalan yang belum menjadi manusia ketika jalan itu memiliki sisi kebiadaban. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi ketika seorang hamba mukminin dan mukminat mutahajjid khususnya, ahli-ahli tahajud, melantunkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim sampai 10 kali dengan tartil dan khusyuk, terkesan di dalam hati seorang hamba yang begitu amat cinta kepada Allah. Waladina asaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu demikian sangat amat cintanya kepada Allah. Maka cinta itu dibuktikan dengan perwujudan pengakuan adanya kesalahan di hadapan Allah, pengakuan adanya kesalahan atau kekeliruan di hadapan Allah, sekaligus juga kita tidak segan jika salah atau keliru langkah, keliru ucap, kita mohon maaf. Karena memohon maaf itu tidak membuat jatuh nama seorang yang mungkin sudah namanya harum. Tidak membuat pejabat menjadi nista ketika meminta maaf kepada rakyatnya. Karena memang ada yang dirasa salah. Dan permintaan maaf itu bukan sekedar membangun pencitraan diri, tetapi membangun citra diri. Karena kalau pencitraan itu dibuat-buat, tetapi kalau citra diri lahir dari kedalaman hati sanubari yang dipenuhi dengan nur ilahi. Dan nur ilahi itu salah satu wujudnya adalah istighfar. Karena dengan istighfar
Kita insya Allah diampuni oleh Allah. Harus yakin seyakin-yakinnya. Diampuni oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian diberikan solusi, jalan keluar yang disangka dan yang tidak disangka. Dan yang ketiga, diberikan rezeki yang disangka dan yang tidak disangka. Bagi saudara-saudara kami yang bukan muslim, non-muslim, tentu saja memohon ampun, memohon maaf kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sungguh indah ketika pagi hari sekitar jam 3 atau setengah 3, bahkan ada yang kurang dari itu, memohon ampun kepada Allah. Kemudian paginya dengan muka berseri ketika bertemu dengan sesama rekan sekerja ataupun orang di jalan. Ketika kita melihat, menampakkan wajah yang berseri, jika kita kenal, mengucap salam ataupun hal lain yang pantas dilakukan dengan muka berseri. Mengawali pagi dengan muka berseri karena kita mengakui dosa kepada Allah ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Esa, harus terwujud dalam pergaulan sosial, berbangsa dan bernegara. Pintu maaf kepada Allah Tuhan yang Maha Esa selalu terbuka. Tidak hanya pintu, tapi seluruh jendela terbuka. Tidak sekedar pintu dan jendela, tetapi seluruh bumi, langit, angkasa terbuka, memohon ampun, meminta maaf kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan niscaya sesama anak bangsa saling memaafkan atas kekeliruan, bukan atas kesalahan. Kalau atas kesalahan, karena sengaja melanggar peraturan perundangan, karena sengaja melanggar konstitusi, karena sengaja melanggar nilai-nilai Pancasila, maka permintaan maaf diterima sesama anak bangsa, tetapi proses hukum niscaya tetap dilaksanakan dengan cara yang adil dan bijaksana. Inilah penghijauan tahan, inilah manifestasi, inilah perwujudan dari istighfar untuk ketahanan nasional kita. Karena betapa buruknya jika ada yang keliru, meminta maaf, kemudian justru dinista. Betapa buruknya jika ada yang salah menjalani proses hukum, kemudian dicaci maki, dinista, bahkan dimusuhinya. Tetapi juga sangat salah jika orang sudah betul-betul memiliki kekuatan hukum, masuk penjara kemudian dibela. Atau setidak-tidaknya alat bukti sudah tercukupi menjadi tersangka, kemudian dibela oleh rakyatnya. Atau melanggar etika bertata krama dalam negara bangsa, tidak disadari, kemudian pendukungnya tidak mengingatkannya. Maka itu bukan cara berbangsa dan bernegara yang berdasar dan berideologi Pancasila. Tata krama beradab Pancasila, berway of life Pancasila adalah ketika siapapun itu, pejabat tetap dia rakyat, dia tetap dalam kewenangan pejabat. Niscaya menerima saling maaf, tapi juga niscaya menerima proses dari evaluasi yang dilakukan oleh sesama anak bangsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan
kelengkapan zikir menjelang doa kita sebelum sholatul lail, menambah bagi yang belum kasanah perbendaharaan, melengkapi etika tata krama di dalam sholatul lail, dan yang sudah melaksanakan semakin menguatkan. Dan nanti pada pertemuan berikutnya, pada unggahan kanal Hikmatologi berikutnya, insya Allah nanti akan kami sambung dengan doa setelah zikir. Jadi zikir kita yang sudah saya unggah di kanal Hikmatologi yang ke-301, 302, 303, 304, dan sekarang 305 insya Allah, yakni adalah takbir, tahmid, tasbih, tahlil, istighfar, ya, masing-masing 10 kali. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankannya untuk semakin diri ini cinta pada bangsa negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila, berideologi bangsa ini dengan Pancasila. Terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat, rukun, damai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan senantiasa memberkahi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Maha Jaya